Hai Swipers, masih di Farmakepo episode spesial berkolaborasi dengan Sekolah Farmasi ITB. Seperti yang kita ketahui, prevalensi penyakit kanker di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Sebagai apoteker, kita harus ikut mengambil peran mempromosikan kesehatan untuk penyakit kanker. Yuk ambil peran bersama saya, apoteker Nova Suliska, hanya di Farmakepo, kepoin abis farmasi. Ada beberapa aspek penanggulangan kanker, dimulai dari penyampaian yang pertama, informasi tentang faktor risiko. Yang kedua, bagaimana menghindari faktor risiko tersebut. Yang ketiga, deteksi dini. Yang keempat, edukasi gejala kanker. Yang kelima, penentuan stadium kanker. Yang keenam, melakukan pengobatan segera dan pemantauan terapi. Pencegahan primer. Mengeliminasi dan meminimalisasi pajanan penyebab dan faktor risiko kanker, termasuk mengurangi kerentanan individu terhadap efek dari penyebab kanker. Teman-teman bisa melakukan perilaku cerdik yang digalakkan oleh Kementerian Kesehatan, yaitu yang pertama, cek kesehatan berkala. Yang kedua, enyahkan asap rokok. Yang ketiga, rajin aktivitas fisik. Yang keempat, diet sehat. Yang kelima, istirahat cukup, serta kelola stres. Pencegahan sekunder. Deteksi dini dan pengobatan segera. Screening dan edukasi tentang penemuan dini, early diagnosis. Screening adalah upaya pemeriksaan atau tes yang sangat sederhana dan mudah dilaksanakan pada populasi masyarakat sehat. Hal ini bertujuan untuk membedakan masyarakat yang sakit atau berisiko terkena penyakit di antara masyarakat yang sehat. Penemuan dini atau early diagnosis adalah upaya pemeriksaan pada masyarakat yang telah merasakan adanya gejala. Penemuan dini dilakukan terutama pada penyakit-penyakit kanker seperti kanker payudara, leher rahim, mulut, laring, kolon rektum, dan kulit. Teman-teman apoteker bisa melakukan yang pertama, sosialisasi tentang deteksi dini dan mendorong masyarakat untuk melakukan deteksi dini. Pencegahan tersier. Adanya upaya kuratif dan rehabilitatif. Diagnosis kanker membutuhkan kombinasi antara kajian klinis dan investigasi diagnostik. Ketika diagnosis sudah ditegakkan, harus ditentukan stadium kanker tersebut untuk bisa mengevaluasi besaran penyakit dan melakukan terapi yang tepat. Tujuan dari pengobatan ini ialah untuk menyembuhkan, memperpanjang harapan hidup, dan meningkatkan kualitas hidup. Standar pengobatan kanker dilakukan dengan yang pertama, operasi atau surgery, kemudian radioterapi, kemoterapi, dan terapi hormonal disesuaikan dengan indikasi patologi. Pelayanan paliatif. Pelayanan paliatif dilakukan pada pasien kanker ketika diagnosis sudah ditegakkan dan pengobatan dilakukan harus terpadu. Dilakukan pendekatan psikososial, rehabilitasi, dan terkoordinasi dengan pelayanan paliatif untuk memastikan peningkatan kualitas hidup pasien kanker. Pada kasus ini, pengobatan yang realistis adalah mengurangi nyeri dengan pelayanan paliatif. Pelayanan paliatif yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup pasien kanker. Swipers, banyak aspek yang bisa Swipers masukkan saat memberikan konsultasi atau mengedukasi masyarakat di apotek terkait penyakit kanker. Bersama, kita ambil peran untuk menurunkan angka kematian akibat penyakit kanker. Apakah kamu sudah siap ambil peran mempromosikan kesehatan untuk kanker? Coba tulis di kolom komentar ya. Lebih dari 130.000 mahasiswa farmasi
apoteker, TTK, dan bahkan dosen termasuk saya telah mengunduh aplikasi SwipeRx dan bergabung dengan komunitas apoteker SwipeRx. Aplikasi ini bisa membantu swipers buat terhubung dengan sesama apoteker dari seluruh Indonesia untuk berbagi saran, berita penting, dan informasi terbaru lainnya seputar kefarmasian. Download aplikasi SwipeRx sekarang dengan cara scan QR Code di sebelah atau melalui link yang ada di kolom deskripsi ya. Cukup sampai di sini dulu untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Farma Kepo, kepoin abis farmasi. SwipeRx.